semuanya, saya Oki, saya dosen teknologi pangan di Universitas Putra Surabaya. Dan sini ada Chef Hari. Nah, Chef Hari ini juga dosen di Culinary Business Universitas Putra Surabaya. Dan yang terakhir adalah Ibu Jessica, dosen teknologi pangan Universitas Putra Surabaya dan juga pemilik bakery Roti Andalas di Malang. Bagaimana Bu Jess? Biasanya Anda kan banyak bekerja di bakery gitu, tapi jenis tepungnya tuh ada berapa banyak yang biasa dipakai? Nah, kalau untuk jenis tepung biasanya kita nggak terlalu banyak variasinya ya, kita masih yang terigu paling banyak gitu. Terus kemudian ya kita ada campuran tepung-tepung lain mungkin seperti maizena, tapioka itu kan kita ada juga. Tapi paling banyak memang tetap tepung terigu sih. Nah, jadi saya dan Pak Hari ini punya 10 jenis tepung. Ini tepung terigu. Tepung terigu ini yang biasanya dipakai di Andalas gitu ya. Nah, ini tepung terigunya itu yang protein sedang, yang biasa untuk all-purpose flour itu ya. Kemudian di sini ada tepung oat. Nah, jadi biasa kan oat itu biasa untuk bubur gitu ya. Tapi ini tepung. Nah, tepung oat seperti ini. Nah, juga ada di sini ada tepung spelt. Spelt ini sejenis gandum-ganduman juga ya. Nah, juga ada rye. Di sini ada rye dan ada juga semolina. Semolina ini halus banget, seperti pasir, gampang mengalir di sini. Ini tepung-tepungan jenis serealia semua. Nah, sementara di sini ini ada yang dari umbi bote. Nah, di sini talas bote gitu ya. Nah, seperti ini tepungnya. Juga ada tepung ubi ungu. Dan yang terakhir di sini adalah tepung dari buckwheat. Buckwheat ini bukan termasuk sereal tapi pseudo sereal. Jadi mirip-mirip ini warna coklat. Nah, jadi di sini itu yang non sereal dan yang di sini ini ada juga pati ganyong. Jadi bukan tepung ya, tapi patinya ini pati ganyong, dan yang di sini ini ada pati garut. Nah, di sini ada 10 jenis tepung. Nah, biasanya Pak Hari dari 10 jenis tepung ini yang biasa dipakai itu yang mana? Kalau Pak Hari sama ini? Ya, kalau saya selama ini yang pakai terigu juga, kemudian tepung bode yang sudah pernah kita uji coba untuk pembuatan cookies sama cake, kemudian yang lain-lainnya belum. Dari pengalaman Pak Hari ini kan membandingkan saja terigu dengan bute gitu ya Pak? Iya. Nah, itu apa ada bedanya Pak kalau digunakan buat gitu? Ada ya. Kalau terigu ini kan glutennya cukup tinggi ya dibandingkan dengan tepung bute ini glutennya rendah ya. Jadi hasilnya kalau yang tepung bute ini tidak bisa dibuat untuk roti kalau menggunakan bahannya tepung bode saja ya. Jadi harus tetap ada perpaduan antara tepung terigu dan tepung bode karena tidak mengandung glutennya rendah sehingga masih perlu tepung terigu. Jadi permasalahan ini pada gluten gitu ya. Nah, itu jadi memang gluten ini adalah protein khasnya gandum-ganduman. Jadi seperti oat, semolina gitu. Nah, itu jadi ini memang yang utama sendiri supaya gimana supaya teksturnya itu bisa kokoh gitu ya Bu ya. Jadi pada saat kita tuh memfermentasikan gitu, nah itu bisa mekar, bisa memerangkap udaranya supaya bisa mekar gitu. Nah, ini nanti dibandingkan dengan yang ini. Ya, kemudian kalau ini tepung bode ini kalau dibuat cake masih bisa ya karena tidak perlu gluten, tapi kalau cake kan hanya menggunakan telur ya, membantu untuk proses mengembangnya sehingga tapi hasilnya pun juga nanti akan beda kalau menggunakan tepung terigu. Ya, kalau menggunakan tepung bode ini biasanya teksturnya lebih gampang, nggak seempuk ini ya. Itu karena perbedaan jaringan glutennya nggak ada ya. Tapi ini kan tepung ini cukup bagus ya, yang tepung bode ini. Itu baru 2 yang dicoba Chef Hari ini, ada 2 ya, satu terigu satu bute. Ini masih ada 8 jenis yang lain. Jadi kita ini kan penasaran nggak sih, ini kalau tepung-tepung yang lainnya kalau dibuat cake ini bagaimana? Di sini kita akan membuat cake, resepnya tuh sama, jadi semua bahan bakunya sama, hanya yang diganti itu cuma tepungnya saja. Nah, hasilnya tuh seperti apa akan kita lihat nanti. Oke guys, jadi ini adalah hasil cake dari 10 tepung yang sudah kita buat bersama. Jadi kita bisa lihat dari sini, yang ini 5 ini dari tepung-tepungan sereal dan 5 ini tepung-tepungan non sereal. Di sini ini tepung terigu, kemudian di sini tepung oats, tepung semolina, spelt, sama rye.
Kemudian yang di sini ubi ungu, ini kelihatan kempis ya. Kemudian bute juga ada kempisnya, meskipun teksturnya lumayan sih keduanya ini. Kemudian buckwheat, kemudian pati yang tersenyum. Nah, itu yang paling tersenyum sendiri, tertawa terbuka lebar ini ya. Kemudian yang ini garlic. Jadi kalau kita lihat pati-patian ini teksturnya seperti begini ya Bu Jess ya. Iya, jadi mungkin yang perlu dicatat dulu adalah tadi waktu baru keluar dari oven itu dia teksturnya bagus banget, dia kelihatan sangat tinggi dan kokoh, tapi begitu uap panasnya hilang langsung kempis. Langsung kempes seperti ini. Jadi strukturnya kolaps ya. Ini sama juga yang di sini ya. Yang ini pati, tapi di antara tepung-tepungan ternyata ada juga yang teksturnya tuh mirip seperti pati, yaitu yang semolina. Nah ini jadi bagian atasnya ini agak basah-basah seperti itu, jadi memang yang paling kempis. Tapi tadi dari bentuk tepungnya sendiri kan memang kelihatan jelas seperti pasir gitu ya. Jadi saya dan Bu Jess tidak akan bicara mengenai aroma mungkin ya, atau mungkin aroma juga perlu ya Bu Jess ya, karena memang masing-masing tepung tetap memiliki aroma sendiri-sendiri. Jadi dalam pembuatannya memang diberi vanila sedikit supaya wangi gitulah. Oke, jadi kita mulai dari terigu dulu gitu ya. Dari kontrol dulu aja. Kita biasanya pakai ini ya, terigu. Menarik ya bahwa tepung terigu itu ternyata juga bukannya menghasilkan yang teksturnya bisa paling tinggi pengembangannya ternyata. Ada saingannya. Jadi kita bagi dua. Di sebelah sana kelihatan yang bawah teksturnya masih agak-agak itu kemungkinannya bukan cuma dari tepung tapi juga faktor pembuatan juga bisa. Jadi banyak banget faktornya untuk bikin. Kita coba. Kita coba dulu yang terigu. Ini bagus ya, nggak terlalu rontok. Lembut, yang luarnya crispy, dalamnya lembut. Nah, ya beginilah. Ekspektasinya seperti ini ya. Kita lihat biasa gitu. Teksturnya ternyata lebih seperti berbulir, lebih berongga-rongga ini. Makin tipis tapi makin lebar ya Pak ya. Ya ini jadi kalau misalnya yang dipegang kayak gini, yang bagian bawahnya masih cenderung lebih padat dibandingkan yang atas. Coba aja. Terasa berpasir. Masih lebih lembut yang tadi tepung terigu. Tapi tepungnya sendiri memang agak berbulir-bulir juga meskipun diaduk ya. Oke, semolina ini motongnya lumayan. Rasanya seperti makan dope. Oke, atasnya basah. Ini masih basah di bagian atasnya. Mungkin kalau mau pakai semolina ini harus ovennya mungkin pakai api atasnya lebih lama kali ya. Tapi untuk ukuran kita ini keras. Dan bawahnya padat sih ya. Bawahnya pun padat. Mungkin semolina ini kurang cocok untuk. Bukan untuk kue lain yang pengennya teksturnya padat bisa pakai ini. Ini adalah yang tidak rata. Tidak bisa pakai itu. Palu lagi Pak. Dan ini bagus banget. Tapi bagus. Seperti terigu. Spek lembut. Teksturnya oke. Ketika dimakan dalamnya teksturnya lembut kayak yang tadi yang di terigu ya. Cuma saya bagian atasnya bisa lebih kering daripada yang terigu. Kalau saya suruh milih ya, sepertinya speknya lebih enak daripada yang terigu. Ya aku juga pilih spek. Kita lihat yang lain. Ini adalah yang baik. Nah ini kalau dari warnanya kelihatan yang bagian bawahnya lebih basah ini ya daripada yang atasnya. Iya. Ini kok seperti dua warna. Tapi menarik ya, bagaimana yang tadi yang semolina justru yang atas yang basah. Padahal ini yang bawah yang basah. Berarti kalau seperti itu kenapa ya Bu Jess? Dan umumnya aku tahu yang basah itu yang bawah gitu. Karena dia cenderung berat ke bawah. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan tekstur tepungnya dari awal itu loh, yang berbulir-bulir. Kalau yang lain mungkin ukurannya lebih kecil, ini kan ukurannya lebih besar. Mungkin ya, dari segi adonan juga sebenarnya itu cukup encer sih. Jadi nggak ada ekspektasi untuk mengembang. Atau mungkin semolina ini daya ikat airnya kurang. Betul, itu juga seperti itu. Makanya ketika dibentuk tepung juga dia kembang airnya kan. Yang ini punya rasa khas ya. Rasa. Ini rai ya? Seperti ada aroma apa, teksturnya juga. Ini teksturnya menyerupai yang oat tadi. Jadi dia lebih gampang hancur dibandingin yang terigu. Gitu.
juga dia ada rasa khasnya. Terus sementara yang tadi nggak terlalu terasa sih rasa khasnya, cukup netral. Jadi mungkin aplikasinya bisa lebih luas ya Pak. Enggak, padahal tepung oat dan tepung rye ini lebih terlihat kasar tuh yang rye. Secara tapi fisik ya. Teksturnya kurang lebih sama ya. Tapi kalau dimakan gini lebih berpasir yang oat nggak sih? Iya. Yang oat Seperti masih itu. lebih berpasir. Jadi terlepas dari penampakannya ternyata beda. Iya. Oke, ini ungu ya. Oke. Kita kelihatan warnanya. Kayaknya tepung ungu ini kalau mau bikin buat kayak cake coklat gitu oke. Iya. Jadi nggak kan dari ini kita pengen juga bikin coklat pengennya warnanya gelap gitu ya, terus kemudian kendalanya kalau ditambahin coklat terlalu banyak jadinya teksturnya berubah. Nah ini mungkin bisa dipertimbangkan. Tidak. Ini aromanya kuat banget. Oh ya, Aroma ubinya enak banget. kita coba. Jadi kalau ditambah coklat kurang cocok. Sama sih terasa aroma umumnya. Ini enak banget ini, rasa banget. Mungkin supaya ini teksturnya bisa terangkat gitu ya, ditambah terigu mungkin ya. Iya mungkin dibuat campuran karena ini moistnya bagus sih. Enak. Ini kelembabannya bagus, terus kemudian juga dia nggak terlalu gampang rontok, terus halus. Halus tapi lebih padat daripada terigu. Selanjutnya adalah umbi bote. Yang umbi bote sendiri ini memang awalnya tuh bagus sih waktu baru keluar dari oven, tapi tambah lama nih tambah kempis di tengahnya. Kayaknya itu permasalahan semua yang non sereal ya. Iya, kecuali yang buckwheat. Kita lihat yang buckwheat bagaimana nanti. Lihat tuh. Sejauh ini dia masih bertahan di buckwheat. Kalau tepung bote sendiri ini ada aromanya sih. Aromanya tuh aroma gurih gitu tepung botenya. Nah ini gimana kalau bisa jadi aromanya nggak ada. Nggak ada, relatif nggak ada. Tapi Apalagi habis teksturnya makan yang itu ya. Tapi hasilnya enak. Ini cukup muat juga sih. Keunggulannya ubi ungu ini aromanya enak, rasanya enak. Keunggulannya bote ini lebih mengembang daripada ubi ungu. Cuman tuh ubi ungu tergantung ya. Kalau emang orangnya nggak suka ubi ungu, ya mungkin akan jadi masalah ya untuk flavornya. Iya. Tapi itu tergantung aja sih, selera nanti disesuaikan. Untuk buckwheat. Nah ini kita penasaran ya. Buckwheat sendiri ini termasuk grain juga. Nah tapi memang bukan termasuk ke dalam serealia, tapi pseudo sereal. Oke, ini dari sini aja kelihatan pori-porinya itu sudah kecil-kecil sih ya. Pori-porinya sudah kecil-kecil, ini kelihatan kalau ini keras sih. Cocok untuk brownies. Ada rasanya? Aku nggak cocok sama aromanya yang ini. Ini ada rasa khasnya dan aku nggak tahu ini mirip apa ya, tapi Mirip tidak. Ada sedikit tidak. mengganggu sih kalau nggak suka ini. Mungkin bisa dicoba coklat dengan brownies ini. Mungkin. Kalau kayak rasanya kayaknya ke arah steak itu nggak sih ada. Wangi sih. Ya, itu Jadi bukan. waktu saya bilang bedak gitu ya, jangan berpikir oh ini aromanya berbeda seperti bedak. Ini aromanya wangi sih sebenarnya. Cake Kemarin pentol. kita ada yang bentuknya ganyong ya. Ini mungkin bisa membuat cake jadi baru, cake tertawa. Perjuangan. Yang mirip nggak ketawa sih. Kayak karet. Tadi awal-awal masih lebih panas, lebih mudah dipotong. Sekarang makin dingin, dia Makin seperti karet. iya kayaknya kalau ditinggal agak lamaan lagi dia ini sih Pak, retrogradasi sudah keras kayaknya. Waduh, ini pelit ini orangnya nasi hanya segini. Kurang banyak ya. Ya Pak, Satu gigitan aja. silakan. Waduh. Kayaknya saya beli. Nah ini teksturnya dia kayak Kok ini ya. tadi kita Ambon? Iya. Ini teksturnya seperti kita Ambon. Ini rasanya mirip sama semuanya. Teksturnya bagian basahnya mirip. Dari basahnya terus kepadatannya itu mirip sih. Tapi kalau bika Ambon kan ada pori-porinya. Ini anggapannya seperti bika Ambon yang tanpa pori-pori. Oke. Berarti mungkin sebenarnya buat bahannya bisa aman mungkin perlu tambahan baking soda untuk ini. Bisa tengahnya Bu. Coba yang Bisa sih, dinginnya ya. bisa sih. Secara rasa enak banget sih. Cuman kalau di dua bentuk cake mungkin aplikasinya yang kita lanjut. Ini retrogradasi banget. Bagian dalamnya tuh masih empuk, masih basah seperti itu. Tapi bagian luarnya tuh sudah mulai dingin tuh mengalami retrogradasi keras. Iya.
Mungkin bisa kita simpan sehari atau 2 hari di kulkas, kita lihat udah jadi kayak batu apa enggak. Ini pati juga tapi gede. Garut, bagi dari ubi Garut. Bu, gimana waktu ngirisnya? Apakah masih bisa membuat tertawa? Nggak berani, bagian bawahnya lebih keras dibandingkan yang tadi. Tapi kan bagian bawahnya ini yang ya. Seperti ini kan? Ya. Saya jadi ingat jamur apa ya Bu ya? Yang modelnya seperti ini. Ini bayangkan, ini seperti ngiris jamur yang jamur raksasa. untuk capcay. Untuk capcay. Oh, tapi ini bagian atasnya. Ini atasnya bisa kering, kalau yang ini tadi masih lunak. Tapi bagian tengahnya kayak juga lebih liat ya teksturnya dibandingkan yang tadi, lebih lunak sih. Tapi kalau misalnya dipaksa untuk milih ya, ganyong dengan Garut, saya lebih milih Garut rasanya. Kalau saya milih ganyong sih. Oh, kok bilang? Ini lebih alot, padanya ini masih anget. Jadi aku dugaanku kalau sudah dingin, pernah makan sandal jepit, nah mungkin ini. Lebih keras ganyong. Mungkin kurang lebih kita harus menggunakan teksturometer untuk benar-benar memastikan. Tapi ini dua-duanya bukan tekstur sih. Kalau saya pribadi, kalau ini karena ini bentuknya itu seperti bika Ambon, dua-duanya, ini terasanya jadi lebih enak. Jadi saya tuh kalau makan terlalu banyak rasanya enak sih, dibandingkan kalau yang lain. Kalau yang lain potongannya sama, mungkin karena ada pori-porinya seperti apa, jadi nggak kerasa enak. Ini juga rasa manisnya kan konsentrasinya jadi tinggi, jadi jauh lebih tinggi, lebih manis daripada yang lain gitu. Seperti ini yang paling bagus menurut Bu Jess yang mana? Bukan terigu yang pasti. Oke, kalau misalnya bandingannya sama terigu, kalau boleh pilih mungkin aku pilih yang ini. Spelt oke. Spelt rasa, tekstur, pengembangan oke. Jadi terigu sendiri itu kalah ya. Tapi biasanya untuk cake ini paling cocok itu yang bagaimana? All purpose flour atau? Biasanya kalau cake kita cuma pakai all purpose aja sih, karena kalau misalnya kita pakai glutennya terlalu tinggi juga nanti cake-nya kalau pengocokannya terlalu lama akan teksturnya nggak enak. Atau mungkin ya kadang tergantung resep juga ya, tergantung penyesuaian kebutuhannya. Kadang-kadang juga kita butuh protein sedang dicampur sama protein rendah seperti itu. Oke, jadi kalau Bu Jess milih spelt paling oke. Kalau saya paling oke ini ada 2 pilihannya. Yang pertama ini spelt. Kalau misalnya cake yang saya mau cake yang ngebuat seperti itu ya, pasti saya milihnya spelt sih daripada terigu. Ternyata terigu sendiri ya kurang gitu ya. Tapi kalau saya tuh mau menggigit seperti tekstur, nah ini saya bingung antara oats atau rye. Nah itu, jadi kalau memang ada kan orang kan ya kadang-kadang juga ada yang suka, oh ini seperti ada teksturnya seperti berpasir gitu kan, ada yang suka gitu ya. Nah saya itu bingung antara oats sama rye. Tapi kalau dari bentuk seluruhnya ya, rye ini memang lebih kempes sih. Ya, kalau seperti itu mungkin saya akan lebih milih oats sih. Tapi ya kalau dari rasa kurang lebih sama sih, yang paling nggak disukai. Oh enggak, tapi kalau dari segi rasa sebenarnya ini, kalau dari segi tekstur aku paling nggak suka yang ini Garut ya ini ya. Yang Garut paling nggak ini dari segi tekstur. Tapi kalau dari segi rasa yang tengah ini apa ini tadi? Buckwheat ya? Oh iya. Kalau dari segi rasa sebenarnya saya paling suka ubi ungu sih. Kalau dari segi rasa lo ya. Nah tapi kalau tekstur ya lumayan sih. Hanya perlu dikasih terigu atau mungkin perlu dikasih spelt mungkin supaya lebih bagus mungkin pengembangannya. Mungkin menarik ya. Jadi bisa lebih non terigu gitu ya. Iya. Nah kalau dari tekstur yang paling gak disukai ya, saya kok tetap ganyong. Dan kalau dari segi rasa bukan buckwheat sih, saya masih oke dengan buckwheat karena buckwheat ini aromanya tetap wangi kok, mungkin karena ada vanilanya gitu. Yang saya nggak suka tuh ganyong dan Garut, ini enak semua. Jadi saya tuh nggak bisa kalau makan terlalu banyak ganyong dan Garut. Kalau dari segi tekstur, ya ganyong lebih parah sih kalau saya. Nah, jadi saya dan Bu Jess ini tidak ada, kita setuju untuk tidak setuju ya Bu ya, antara ganyong dengan Garut. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini penilaian dari kami berdua. Jadi seperti ini ya saja ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Jess, mungkin ada kesan terakhir yang mungkin belum tersampaikan gitu. Ya mungkin yang terakhir cuma ini aja sih, kalau misalnya kita berusaha cari penggantinya untuk terigu gitu ya, ataupun mungkin untuk substitusi aja, pada akhirnya nggak semua tepung tuh bisa langsung menggantikan 1:1 gitu ya. Kita perlu penyesuaian entah dari proses pembuatan atau dari komposisi dan atau untuk aplikasinya. Nah kayak kita lihat tadi ada yang cocok buat bika Ambon, buat sifon, ada yang buat cake.
dan 1 folder saya. Nah, kita di Indonesia kan selalu bilang tepung. Nah, padahal tepung itu ada 2 jenis, tepung yang benar-benar tepung atau pati. Nah, misalnya seperti maizena, kita bilang tepung maizena, padahal itu pati. Nah, kita lihat, jangan salah pilih tepung. Nah, kalau ternyata tepung yang kalian beli itu adalah pati, ya hasilnya seperti ini sih. Ya. Nah, itu jadi harap hati-hati. Oke, demikian. Ini adalah penilaian dari kami berdua. Kita mungkin akan bertemu lagi pada kesempatan lain ya. Oke. Oke, terima kasih.